Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup tak akan lepas dari dua keadaan. Apakah kita sedang merasakan atau mendapatkan hal yang kita suka atau yang tidak kita suka? Maka iman, kama qala ba'dul ulama, sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama, al-imanu nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu separuhnya sabar dan separuhnya lagi itu syukur. Berarti iman kita itu diantara sabar dan syukur. Dijelaskan oleh para ulama, hal yang kita dapatkan dalam hidup itu imma mendapatkan kenikmatan yang wajibkan untuk syukur, imma mendapatkan hal yang tidak kita sukai yang wajibkan kita bersabar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang beriman, semua urusan orang beriman itu baik. Kalau kita imannya benar, kalau kita imannya lurus, semua yang kita dapatkan itu baik. In asabathu sarra'u syakara, kalau mendapatkan yang menyenangkan, dia syukur. Dan syukur itu baik baginya. Tapi jika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, dia sabar. Sabar pun baik bagi dia. Kalau malam ini kita mendapatkan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, Pak? Yang menyenangkan. Ya. Ya, mati lampu. Tapi alhamdulillah ada diesel. Ini yang menyenangkan. Walaupun ada sedikit suara bising, ya mudah-mudahan melatih kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius, dan kalau upaya, energi, kemampuan yang kita kerahkan semakin banyak, pahalanya mudah-mudahan juga semakin besar. Baik. Pada pertemuan yang lalu sebulan yang lalu gitu ya, kita sudah menjelaskan dua hadis pada bab yang ke-16, bab perintah untuk menjaga sunnah. Dan pada malam hari ini kita insyaallah akan bacakan, mudah-mudahan 3 hadis bisa kita sampaikan. Hadis yang ketiga, keempat, dan kelima.
Kaum muslimin wal muslimah rahimanallah wa iyyakum, sekedar untuk mengingatkan kita kembali tentang pentingnya menjaga sunnah, karena sunnah atau menjaga sunnah itu merupakan asas keselamatan. Asas keselamatan yang akan menguatkan iman dan juga akan mengokohkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 hadis yang akan kita sampaikan ini nanti hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Beliau ditanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Beliau jawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Siapa durhaka kepadaku, sungguh dia telah enggan. Betul tidak seperti yang kita ungkapkan di awal? Menjaga sunnah asas keselamatan, pondasi pokok dasar keselamatan. Ini salah satu dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara mau masuk surga dan orang-orang yang akan masuk surga dengan orang-orang yang enggan alias tidak mau masuk surga. Apa timbangan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Timbangannya taat kepada Nabi. Karena kalau orang itu sudah taat kepada Nabi, Allah katakan may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urut-urutannya, taat kepada Rasul ini asas dasar untuk masuk surga. Karena taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Sebaliknya, durhaka kepada Rasul sama dengan durhaka kepada Allah. Sama dengan alias padha wae ra gelem mlebu surga. Tidak mau masuk surga. Itu kuncinya di situ. Maka kalau ada orang yang tidak mau taat kepada Rasul, itu sama saja kowe ra gelem mlebu surga gitu. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus taat sama Rasul. Nanti di akhir-akhir bab Nabi akan berikan perumpamaan yang sangat mudah kita pahami. Posisi beliau
permisalan beliau dengan umat beliau. Tapi itu nanti aja kita sampaikan. Bapak Ibu rahimanallahu wa iyyakum. Kata aba, ya, illa man aba. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang aba. Aba itu enggan. Contoh kalimat penggunaan aba itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Siapa? Iblis yang tidak mau sujud. Ya. Ini Allah yang merintah. Kalau memang orang itu benar ibadahnya kepada Allah, pasti harus manut perintahnya Allah. Buktinya Pak, malaikat-malaikat semuanya sujud. Jadi bukti iman tidak cukup cuman ucapan aku beriman, aku telah Islam, enggak. Dan sebelum itu iblis dikenal sebagai ahli ibadah. Wallahu ta'ala alam. Konon katanya iblis ini kan moyangnya jin. Tempatnya sebenarnya bukan di langit, tapi karena memang ahli ibadah, sampai-sampai ya tinggal di langit bersama para malaikat. Ini kan menunjukkan ahli bener ini ibadahnya, ahli ibadah. Tapi ternyata Bapak sekalian, hendaklah kita mengambil ibroh dari kejatuhan iblis itu. Jatuh dari tadinya hamba yang ahli ibadah, ahli taat, bersama malaikat di langit, tapi karena penyakit kesombongan jatuhlah iblis. Ya dan billah. Ya, apa yang dia perbuat, apa yang dia bangun sekian lama itu sirna, nggak manfaat kalau ada bibit itu. Maka Nabi tekankan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah kesombongan. Kita kembali tadi kisahnya iblis. Aba wastakbara. Iblis tidak mau alias enggan. Lafal kalimat yang dipakai Nabi ini dengan ayat itu sama. Aba illa man aba, kecuali yang enggan. Ya. Iblis juga aba, enggan, tidak mau. Biasanya orang tidak mau itu punya alasan tidak? Punya alasan. Apa alasannya? Kalau Allah sebutkan alasannya iblis itu kan, aba wastakbara. Dia tidak mau dan menyombongkan diri. Maka rata-rata orang yang tidak mau mematuhi Allah, taat Allah, taat Rasul itu sombong. Nanti disebutkan dalam hadis yang ketiga ini, hadis yang ini, ya setelah ini, ya. Siapa langsung bacakan? Anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ada seorang lelaki yang makan di sisi Nabi menggunakan tangan kirinya. Nabi katakan kepadanya, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ini perintah, kul, makan, fi'il amr. Biyaminik, dengan tangan kananmu. Perintah Nabi sama dengan perintah Allah, taat Nabi sama dengan taat Allah.
Maka ketika Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam, tapi nggak mau. Aba wastakbara. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Makan dengan tangan kananmu. Qala la astati'. Aku nggak mau. Aku nggak mampu. Dia nggak mengatakan aku nggak mau. Aku nggak mampu makan dengan tangan kanan. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini langsung contoh aplikatif ya dari hadis yang kita bacakan tadi. Contoh aplikatifnya salah satunya ini. Semua umat Nabi itu kan akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya. Siapa yang enggan tidak mau masuk surga? Orang yang taat, dialah yang mau masuk surga. Yang tidak mau taat, dialah yang enggan. Maka Imam Nawawi menyebutkan hadis yang selanjutnya ini tentang kisah orang yang makan dengan tangan kiri, diingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dengan tangan kanan. Dia jawabnya tidak sami'na wa ata'na. Tapi apa jawabnya? Aku tidak mampu. Aku tidak mampu makan dengan tangan kanan. Apa kata Nabi? Lastata'ta, engkau tidak akan mampu. Ini hukuman yang langsung Allah berikan kepada lelaki tersebut, ya, ma mana'ahu illal kibr fama rafaha ila fihi. Yang menghalangi dirinya untuk makan dengan tangan kanan itu karena kesombongan. Akhirnya dia enggak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulut dia. Ini baru hukuman di dunia. Dan masih mungkin untuk bertaubat. Lah kalau sudah nyampe di akhirat, apakah berguna penyesalan? Ya, aduhai, kalaulah dulu aku tidak mengambil temanku si fulan. Aduhai, kalau seandainya aku dulu ikut jalannya Rasul. Itu penyesalannya orang-orang yang dulunya tidak mengikuti jalan Rasul, tidak taat kepada Rasul. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, maka jangan dianggap sepele, meskipun ini contoh mungkin banyak orang anggap sepele ya, makan, urusan makan dengan tangan kiri. Ini jangan dianggap sepele loh. Nanti di bab-bab 125 ke atas ya, itu ada tentang bab makan minum. Banyak dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Di antaranya kebiasaan itu nanti mempengaruhi keadaan kita nanti di akhirat. Salah satu alasan Nabi perintahkan atau syariat memerintahkan makan minum dengan tangan kanan karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Ya, setan itu makan minum dengan tangan kiri. Kalau ada orang yang malah bangga makan minum dengan tangan kiri, jangan dianggap sepele loh. Di akhirat nanti dia akan ngambil kitab catatan amalnya tangan kiri. Pengaruh. Lihat saja orang-orang yang terbiasa, kecuali yang kidal loh ya. Kita nggak bicara orang yang kidal, orang yang memang yo harus saya nganggo tangan kiri kan, ya beda itu. Jadi orang-orang yang di dunianya terbiasa, ini dari perspektif, dari sudut pandang makan minum saja, nggak yang kemana-mana, nggak ditilik akidahnya, imannya, nggak usah jauh-jauh. Lihat dari kebiasaannya, makan minumnya kayak apa. Kalau terbiasa makan minum tangan kiri, ini termasuk orang-orang yang enggan. Dan ancaman Nabi SAW yang enggan inilah yang nggak mau masuk surga. Karena Nabi SAW nggak mencontohkan makan minum dengan tangan
kiri. Hati-hati ini. Ada orang yang berbangga malah nunjukkan, oh pakai tangan kiri dia, minum, makan. Ini kebiasaan orang kafir. Maka kalau orang Muslim mencontoh meniru gaya makan minumnya mereka, awas nanti bisa termasuk golongan orang yang enggan itu. Dari penentangan yang kecil ini akan mempengaruhi kesombongan walau seberat dzarrah. Kira-kira ketika orang tidak mengikuti sunnah Nabi dalam hal makan minum, itu kira-kira masalah makan minum itu sama dzarrah itu gede mana? Penolakan ya untuk mengamalkan taat kepada Nabi dalam hal makan minum dengan timbangan dzarrah itu gedean mana? Ya gedean makan minum. Padahal seberat dzarrah saja kesombongan menghalangi masuk surga. Bagaimana kalau sebesar penolakan orang ini terhadap perintah Nabi untuk makan dengan tangan kanan? Hati-hati. Ya. Kalau kita mau renungkan Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau itu digelari Siddiq? Beliau imannya paling kuat dibandingkan seluruh sahabat. Apa faktornya? Ya. Semakin hati itu tunduk, semakin seseorang itu jauh dari pengingkaran, penolakan, keraguan, semakin kuat iman. Coba jenengan perhatikan sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dahulu Nabi alaihi salatu wassalam mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam. Apakah dalam sejarahnya Abu Bakar itu menolak? Tidak. Beliau langsung terima. Bahkan dari kalangan lelaki dewasa yang pertama-tama masuk Islam tanpa keraguan sama sekali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ini bisa dilihat dari track record, gitu ya. Track record Abu Bakar As-Siddiq di awal pertama masuk Islam nggak ada penolakan sama sekali, langsung terima. Begitu pula saat diberitahu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Sallam, langsung terima. Hal ini yang akan mengokohkan iman. Hal ini yang akan membuat seseorang itu tangguh, kokoh. Tapi kalau orang ngeyel, dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu bantah, dikasih tahu protes, atau ya mencari-cari alasan, ini alamat penyakit ini. Ya. Bahkan lebih parah lagi kalau sampai mengkritisi Nabi, mengkritisi sunnahnya Nabi, menyalahkan sunnah Nabi. Wah, ini lebih parah lagi. Ini kelasnya Abu Jahal itu, ya enggak? Kalau kelasnya Abu Jahal ini kan menolak, menyalahkan apa yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kelasnya orang munafik, ya mereka beriman secara zahir, kufur secara batin. Secara zahirnya menerima, tunduk, patuh, tapi secara batinnya menolak. Orang mukmin yang sejati, contohlah Abu Bakar As-Siddiq, ketika diberitakan sesuatu, entah itu Quran atau hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung terima. Itulah hebatnya beliau. Ya, dari kebiasaan. Oh, ini kan sering tuh kita itu banyak nggak ngerti hadis gitu loh. Tiba-tiba kita membaca hadis ini, ada hadisnya toh. Kok ternyata kok berbeda dengan pengamalan saya misalnya.
Ketika itu kan kita dihadapkan pada nerima atau nolak. Ya. Kalau kita terima, walaupun kita itu belum sesuai dengan dalil itu, insya Allah aman kita. Ya. Tapi kalau ditolak, bahaya. Contohnya apa? Dulu Kisra sama Kaisar Romawi, ya, beda tanggapannya terhadap surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kisra dirobek-robek suratnya Nabi itu, pelecehan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Raja Romawi memuliakan, beda hasilnya. Lebih bertahan kerajaan Romawi daripada Persia, dan Persia lebih mudah dihancurkan. Itu sebenarnya kalau kita mau ulas panjang lebar, itu ada di surah Yasin. Ya, saya pas ngajar tafsir surah Yasin di Masjid Nurul Yakin itu, faktor-faktor yang menghalangi manusia untuk menerima hidayah. Ya. Dan jangan dianggap sepele. Maksiat itu akan menutupi hati, dan kalau hati tertutup nanti salah arah. Cara memandang dunia salah, cara memandang akhirat salah, gitu nanti. Jadi maksiat yang kecil itu, pertama, bisa dilakukan oleh mata, bisa dilakukan oleh telinga, bisa dilakukan oleh hati. Kalau dari hati kan kesombongan misalnya. Kalau dari mata terbiasa melihat yang diharamkan, telinga terbiasa mendengarkan yang diharamkan. Itu lambat laun, itu nanti akan menyelubungi hati. Ya. Hati itu kan ketika manusia itu berbuat dosa, akan ada setitik hitam dalam hatinya. Semakin banyak, semakin ngentel, semakin daki. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sebaliknya, ya. Hati mereka itu mendaki, ngeras, ya, ngentel, karena apa yang mereka perbuat. Batu empedu, batu ginjal itu apakah karena gara-gara makan batu, Bapak Ibu? Gara-gara apa itu terbentuknya? Kan dari yang kecil-kecil loh. Endapan, ngendap, meras, akhirnya itu enggak mungkin sebulan langsung jadi batu empedu. Betul enggak ini kira-kira? Nanti prosesnya lama itu. Demikian pula dosa, sampai ya keras hati manusia itu, bahkan lebih keras dari batu itu, prosesnya lama. Bagaimana cara untuk menghilangkan itu? Untuk membuka tabir, untuk melepaskan penghalang-penghalang itu, cara apa? Istighfar, taubat. Itu akan membuka. Maka kalau jalannya ditempuh oleh manusia itu selalu memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak istiqamah. Istiqamah itu ibarat kita olahraga gitu loh. Ya, olahraga itu kan menjaga kebugaran. Kita ngaji ini juga menjaga kebugaran iman. Sebab kalau nggak dijaga dengan sering mendengarkan nasihat, sering mendengarkan Al-Quran dan juga Sunnah, lama-lama juga kaku. Badan kalau nggak dipakai olahraga sebulan aja, kaku betul Pak? Kaku. Maka kalau orang itu meninggalkan ngaji, itu bisa berkarat nanti hatinya itu. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita kembali ke hadis tadi, ya, bahwa menolak sunnah, ya, aba itu enggan sama dengan menolak sunnah secara sikap dan amal, meski mengaku beriman. Meski mengaku beriman. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi, hendaklah kita mengukur ketaatan itu kepada Allah. Kita kalau mengaku taat kepada Allah, mesti taat sama Rasul. Nggak boleh dipisah-pisahkan. Kalau kita mengaku cinta Allah, kita harus cinta Rasul. Harus mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian yang kedua, klaim iman tidak manfaat
bila sunnah ditinggalkan. Perhatikan, ada dua perumpamaan, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Satu dari Abu Thalib, dua dari iblis. Abu Thalib ini, kalau kita lihat potret kehidupannya Abu Thalib ini, terlepas dari dia beriman atau enggak, amal dia itu amal soleh enggak? Merawat Nabi semenjak kecil, sejak umur 8 tahun sampai Nabi berdakwah kurang lebih sampai umur 50-an tahun ya. Jangka yang panjang membela Nabi ya, tidak ridho kalau orang melukai atau menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amal mulia ini amal mulia, tapi sayang 1000 sayang tidak ada iman di situ ya. Secara bukti ada, dia punya amal ya, dia punya amal yang baik, tapi kalau tidak ada iman di sana nggak manfaat. Ini teguran, peringatan dan pelajaran bagi siapa saja yang mana mereka itu beramal sesuai syariat ya, namun hatinya belum beriman dengan benar, tercampur syirik misalnya, atau masih punya keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, adakah yang namanya keyakinan kejawen itu? Ya, dulu Genghis Khan ya, di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membuat undang-undang. Dia mencampur ajaran Yahudi, Nasrani sama Islam. Nama undang-undang yang dia buat itu saya lupa. Dikafirkan oleh para ulama. Itu hukumnya tauhid. Padahal yang dicampur sama-sama agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi kalau kejawen itu apa? Hindu, Buddha sama Islam. Ya. Ketika disampaikan kepada ya sebagian kaum muslimin, ini ajaran bukan dari Nabi, bertentangan dengan Nabi. Bagaimana sikap mereka? Ketika mereka ini kan urusan ini ke orang Jawa, ini keyakinan orang Jawa. Ini namanya penolakan ini. Bahaya seperti ini. Ya, harus tunduk kepada Allah dan Rasul, jangan ngayal. Sebab saya barusan hari Ahad kemarin ngisi di suatu tempat, ada jamaah yang tanya soal seperti itu. Bahkan dipaksa oleh kepala desanya untuk harus ikut itu. Ya, acara-acara yang berbau kejawen itu. Bahkan ngirim preman atau orang yang biasa mendem-mendem itu untuk mengintimidasi orang itu. Sampai seperti itu loh, kayak agama betul gitu kan. Ngeri toh kalau seperti itu. Kalau di sini nggak ada toh. Sampai dipaksa-paksa begitu. Alhamdulillah. Kayak orang itu menyimpang, acaranya reokan, acaranya sudah macam-macam. Ya, yang nggak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, hati-hati. Ini namanya penentangan kepada Nabi SAW. Bisa saja termasuk dalam apa yang beliau katakan ini. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang aba, yang enggan. Sudah disampaikan kepada mereka, ini qala Allah qala Rasul. Mereka pakai dalil. Ini keyakinan, ini tradisi, ini kebiasaan orang-orang dahulu. Kalau seandainya ini nggak ada, Pak geblok nanti, bala akan mengenai desa kita dan seterusnya dan seterusnya. Nggak boleh seperti itu. Hati-hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Di ayat-ayat dulu awal kita sudah bahas itu. Hendaklah berhati-hati. Orang-orang yang menyelisihi perintahnya akan Allah timpakan kepada mereka fitnatun atau adab yang pedih. Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan fitnah di sini adalah syirik.
Sebab kalau orang nggak mau, ya, nggak mau taat sama Allah dan Rasul, akan Allah berikan zigh, penyimpangan dalam hatinya yang akan membinasakan dia. Makanya tadi kita sampaikan bahwa maksiat itu sama saja kita sengaja membuat tabir penghalang, dinding-dinding yang menghalangi kita untuk mendapatkan kebenaran. Maka walaupun diteriakin, walaupun disampaikan dengan berkali-kali, namanya sudah tertutup, susah. Maka harus dihilangkan dulu ini, tutupan-tutupan ini. Selama mereka nggak mau untuk mencari kebenaran, selama mereka tidak berinisiatif untuk memperbaiki diri, ya susah dapat hidayah itu. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh saja yang akan Allah berikan hidayah kepada mereka, ya, orang yang mencari kebenaran. Ini tadi pelajaran untuk kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib seseorang yang kalau seandainya dia mau bersyahadat, mengucapkan la ilallah, dia sahabat loh. Ya, tapi karena batinnya ini masih percaya dengan keyakinan tradisi nenek moyang, ajarannya Abdul Muttalib, dia pilih itu, matinya di atas kafiran. Walaupun amalnya zahirnya amal ketaatan. Hebat kan menolong Nabi, hebat kan membela Nabi, hebat. Kita aja mungkin baru sekedar omongan atau membela Nabi, tapi kalau Abu Thalib sudah praktek itu, enggak manfaat kok ternyata. Kalau masih ada dalam hatinya kesombongan untuk mau tunduk, kan Nabi yang perintah langsung, ya ammi qul la ilaha illallah, hei paman, ucapkan la ilaha illallah. Enggak mau dia. Ini menolak loh, ini menolak. Contoh yang kedua, iblis ini, ya, ini kebalikannya. Ngomongnya iman, tapi prakteknya nol. Ya, ini pelajaran bagi semuanya. Mereka-mereka yang sudah mengaku, ya, beriman, namun belum mau tunduk. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya orang-orang yang beriman untuk tunduk, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Maka dari itu, ya, ini teguran bagi kita semua Bapak sekalian. Klaim iman tak manfaat bila sunnah ditinggalkan. Ya, klaimnya iblis takut kepada Allah, ya, nggak manfaat kalau amal tidak dikerjakan. Iblis juga berdoa loh sama Allah Subhanahu wa taala dan tahu Allah itu Rabbnya, tapi nggak manfaat. Terus amal syar'i berbanding lurus dengan ittiba. Amal tapak tanpa tuntunan tertolak, nggak akan diterima. Kemudian jalan surga terbuka untuk semua. Syaratnya, jadi surga itu bukan monopoli jamaah tertentu, ya. Surga itu bukan monopoli jamaah tertentu. Kalau ikut jamaahku, jamin surga. Nggak ikut, finnar, di neraka. Nggak bener ini. Nah, ini juga kesombongan seperti ini. Ini parah loh seperti ini, mengkapling surga milik sendiri, kemudian menyatakan jangan itu neraka tanpa mengembalikan kepada dalil yang benar. Bahaya ini, ya, bahaya ini. Ya, ini kesombongan ini juga. Karena apa? Mereka-mereka yang belum masuk, ya, padahal kan ribuan tahun jarak antara Nabi dengan kita, kan ribuan tahun. Mereka itu kan, apalagi di Indonesia dibuka baru tahun sekian misalnya surganya, berarti mengkafirkan mereka-mereka yang sebelum itu, ya, berada di neraka. Ini bahaya ini, parah seperti ini, ya, ini kesombongan sebenarnya, ya, menganggap yang lain nggak benar. Kita nggak berani untuk seperti itu kalau bukan Allah dan Rasul yang mengatakan. Dan dakwah harus memusat pada mengajak mengikuti Rasul, bukan kultus individu atau kelompok. Bukankah dulu, ya, Nabi ketika turun ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan rahib-rahib,
ya, dan pendeta-pendeta mereka, ahli ilmu dan ahli ibadah mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim ketika itu belum paham. Mereka dulu nggak menjadikan rahib-rahib itu sebagai Tuhan selain Allah. Apa kata Nabi? Bukankah ketika mereka menghalalkan yang haram kalian mengikutinya? Bukan ketika mereka mengharamkan yang halal kalian mengikutinya? Iya, itulah ibadah kepada mereka. Maka sama seperti pemimpin jamaah misalnya, ya, salah kok diikuti, menyimpang kok ditaati tanpa berpikir ini benar atau tidak, ya, sama dengan kondisinya mereka. Ya dan billah. Jadi ittiba itu nanti mencakup niat, cara dan batasan, bukan sekedar hasil. Terus sudah cukup ya, karena sudah. Adapun tentang, kita anggap 2 hadis pertemuan kita pada malam hari ini, ya. Kalau hadis yang kedua tadi faedahnya itu kesombongan itu penghalang utama ittiba, menutup taufik. Orang kalau sombong itu angel digandani, ya. Karena apa? Tidak akan menuntut ilmu 2 orang, 1 sombong, 2 malu. Terus kaidah asal perintah menunjukkan wajib sampai ada dalil yang melengkapnya. Adab kecil bernilai besar bila atas ibadah kepada Allah. Dalih palsu atas perintah syar'i termasuk kedustaan dan sebab dicabutnya taufik. Ngaku-ngaku ini dari Nabi, ini perintahnya Nabi, padahal bukan dari Nabi. Ini bahaya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Nas'allahu lakum afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalisan laqan karimah. Subhanakal hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.